Hai semuanya, bayangin kamu lagi di kelas, suasana super hening, guru lagi serius ngejelasin. Semua teman-teman, kamu fokus. Bahkan suara kipas angin aja nggak kedengaran jelas. Lalu tiba-tiba kedengaran suara. Waktu seakan berhenti. Semua kepala langsung nengok ke satu arah. Ada yang nahan ketawa, ada yang langsung tutup hidung. Dan kamu cuma bisa diem, pura-pura nggak terjadi apa-apa, sambil berharap bumi menelanmu saat itu juga. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya kejadian itu bukan hal yang aneh. Bahkan itu sesuatu yang pasti dialami semua orang di dunia ini. Yap, kita lagi ngomongin soal kentut. Kamu tahu nggak? Setiap manusia normalnya kentut sekitar 10-20 kali dalam sehari. Artinya dalam satu hari aja tubuh kita berkali-kali buang gas tanpa kita sadari. Dan yang lebih menarik lagi, sebagian besar kentut itu terjadi saat kita tidur. Jadi, tanpa sadar, kamu mungkin aktif juga di malam hari. Terus, kentut itu sebenarnya berasal dari mana sih? Jadi gini, setiap kali kamu makan atau minum, ada udara yang ikut masuk ke dalam tubuh. Selain itu, di dalam perut kita juga ada bakteri baik yang membantu mencerna makanan. Nah, proses pencernaan ini menghasilkan gas seperti hidrogen, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas inilah yang akhirnya keluar dalam bentuk, ya, kentut itu tadi. Makanya kalau kamu habis makan makanan tertentu seperti kacang-kacangan, telur, kol, atau minuman bersoda, jumlah kentut bisa jadi lebih banyak. Dan kadang aromanya lebih berkarakter. Tapi nih ya, jangan salah, kentut itu sebenarnya tanda tubuh kamu itu sehat. Kalau kamu jarang banget kentut, itu justru bisa jadi tanda ada masalah di sistem pencernaan. Karena artinya gas di dalam tubuh tidak keluar dengan normal. Jadi meskipun kadang bikin malu, sebenarnya tubuh kamu bilang, "Hey, sistem pencernaan kamu bekerja dengan baik loh." Ada lagi fakta unik yang bikin kamu mikir. Setiap orang punya bau kentut yang berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena bau kentut dipengaruhi oleh makanan yang kamu makan dan kondisi bakteri di dalam perutmu. Jadi, bisa dibilang kentut itu punya signature masing-masing orang. Bahkan, dalam beberapa penelitian ada yang bilang kalau mencium kentut dalam jumlah yang sangat kecil itu bisa punya manfaat bagi tubuh. Tapi ya, bukan berarti kamu harus sengaja nyiumnya. Dan satu hal yang paling penting, kentut itu alami, manusiawi, dan gak perlu terlalu dipermasalahkan. Semua orang pernah ngalamin momen memalukan karena kentut di kelas, di kendaraan umum, bahkan mungkin di momen yang lagi serius banget. Jadi, kalau suatu saat kamu ngalamin lagi, gak usah terlalu dipikirin, karena di luar sana ada jutaan orang yang juga lagi kentut di waktu yang sama. Kalau kamu suka cerita unik, lucu, tapi tetap nambah ilmu kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Coba tulis di kolom komentar, momen kentut paling malu yang pernah kamu alami apa? Dan buat kamu yang sudah subscribe, semoga rezeki lancar, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan tercapai semua impiannya.